Tengok, anak kecil aja ngasih 50.000. Masa ibu-ibu cuman abu-abu? Begitu ada yang sakit di antara kita, bagaimana caranya berobat? Ke dokter. Bagaimana caranya berobat? Minum herbal. Bagaimana cara berobat? Salah satunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, belakang saya ini adalah asrama para santri tahfiz Quran Pondok Pesantren Nurul Azhar 1. Alhamdulillah, dalam perjalanan panjang dari mulai tanah wakaf, rumah guru yang sekarang dipakai untuk asrama, karena ini akan ditempati insya Allah bulan depan. Kemudian ada pendopo, berjalan dengan lancar. Jamaah dimanapun berada yang selama ini mensupport program pembangunan pesantren Nurul Azhar di Riau, berkah selalu. Kita masih akan terus melanjutkan, karena mencetak para penghafal Quran, para da'i menuju dakwah, menjadi juru dakwah di berbagai tempat, bilkhusus di Riau. Mari kita support. Manjahaza ghazian, siapa yang menyiapkan alat-alat perang, maka sesungguhnya dia sudah berjihad fisabilillah. Kalau kita bukan da'i, kita bukan penghafal Quran, dengan mensupport pesantren Nurul Azhar, maka kita sudah ikut berperan dalam dakwah. Mari kita bantu. Donasi kita salurkan melalui Bank Riau Kepri Syariah, nomornya 82021666661, atau Bank Syariah Indonesia 147 6-nya 7 kali 6666666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Bank Muamalat 2210 666666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfernya 01 di akhir nominal transfer. Konfirmasi ke nomor 0852 6541 6060. Sekali lagi 0852 6541 6060. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Rosiman. Ustadz Rosiman dengan saya itu gambar bersama di Bagan Benio, bertetangga di surga Jannatul Firdaus. Amin. Kalau mau kekal abadi sampai hari kiamat tak putus, maka selesaikanlah musola MTS Miftahul Huda. Siap? Mana duitnya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ibu sayang sama Bapak? Kalau Bapak mati, Ibu mau ikut? Tengok Pak, tengoklah jujurnya mereka. Meninggal Bapak, Ibu tak ikut. Ibu tinggal, pokok sawit tinggal, kebun karet tinggal, emas tinggal. Yang kekal abadi mengalir sampai hari kiamat, musola Miftahul Huda. Amin. Di mana letak musola itu nanti Ustadz Rosiman? Pas di tempat itu. Nanti peletakan batu pertamanya diminta Ustadz Abdul Somad. Sebetulnya saya segan meletakkan batu pertama nih. Banyak batu pertama diletakkan tak bertambah-tambah, kecuali di Tasik Serai. Begitu kita letakkan nanti insya Allah langsung selesai insya Allah. Amin. Itu kotak-kotak sudah mulai beredar kotak. Ibu yang punya duit, masukkan duit sama dompet-dompetnya sekalian. Ibu yang punya gelang emas, rantai emas, cincin emas, subang emas, masukkan ke dalam. Setuju? Ibu punya rantai emas, ibu punya subang emas, ibu punya rantai emas, ibu punya gelang emas. Kalau ibu meninggal nanti malam, Bapak akan mengambil gelang itu semua untuk modal. Tengok, mengaku mereka. Padahal maksud saya modal usaha. Kalian bilang pula modal kawin lagi. Mana mau Bapak nikawin lagi, ya kan Pak? Tengok, memang antara setia dengan takut itu beda-beda tipis. Inilah orang-orang yang takwa, takut istri tua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita masukkan ke dalam kotak ini untuk membangun musola,
Anak-anak kita dari MTS Miftahul Huda, sholat pagi, petang, siang dan malam, mengalir pahalanya. Paling tidak zuhur dan asar mereka ketika sekolah, maka mengalirlah sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal. Saudaraku dimanapun berada, yang hadir di sini bisa memberikan uangnya cash tunai. Bagi yang tidak membawa duit, bagi yang jauh, bisa langsung transfer ke Bank Riau Kepri Syariah. Nomornya catat baik-baik, 823 2104 639, 823 2104 639, atas nama MTS Miftahul Huda. Jangan lupa konfirmasi ke nomor berikut 0813 7 berapa? 7487 5090 Ustadz Rosiman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habibi, salam alaika, salawatullah alaika. Kenapa Ustadz Somad berselawat? Karena biasanya kalau kotak ini lewat, jantung kita degupnya tak normal lagi. Tadi waktu pertama Ustadz Somad naik ke atas normal dia. Begitu lewat kotak sedekah, itulah maka kuajak berselawat biar hati ini tenang. Macam mana Bu? Udah agak tenang? Nah, tolong adik, satu kotak ini naik ke atas. Karena ini banyak ya, ada ikan toman, ada ikan apa ikan yang paling enak malam tadi tuh? Ada ikan tapah. Nah, ini. Kalau yang di bawah ini ku tengok ikan-ikan pantau aja nih. Oh, jangan sepele Pak Ustadz. Ikan pantau pun kalau satu truk ya kan. Nah, ini insya Allah banyak melimpah ruah. Bapak itu tak usah perlu dibawa kotak ke sana. Memang yang punya sawit mereka, memang yang punya karet mereka, memang yang punya kol diesel mereka. Tapi yang megang duitnya ibu semua. Bapak itu paling 2000 perak. Abang mau pergi ya? Iya, ini duit yang banyak-banyak, nanti berbini lagi. Nah, tengok, Masya Allah, ikan-ikan paus semua. Nah, berisi, tengok, Masya Allah. Nah, sekarang jantung saya pula tak normal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berapa duit yang dimasukkan ke dalam, itulah yang nanti akan menjadi bekal menolong di alam barzah, menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Tak jadi karena kotak udah turun. Oh, Ustaz. Tengok, anak kecil aja ngasih 50.000. Masa ibu-ibu cuman abu-abu? Begitu dibuka, nampaklah Patimura bawa golok. Yang sanggup ngasih duit 1 juta, kasih 1 juta, amin. Yang tak sanggup ngasih duit, kasih batu bata, amin. Yang tak sanggup batu bata, kasih batu kerikil, amin. Yang tak sanggup batu kerikil, kasih pasir, amin. Yang tak sanggup ngasih pasir, mati aja. Tak ada guna kau hidup di atas dunia ini. Membuat semak Tasik Seraya aja. Itu ada Pak Polisi itu minta, karena Pak Polisi nanti meninggal dunia, apa amal yang mengalir? Nih, musola mengalir, betul? Itu Pak Ansip tuh minta banyak duit. Pak Ansip tuh warna hijau, berarti duitnya 20.000. Kalau yang baju merah berarti 100.000. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang sakit di antara kita, bagaimana caranya berobat? Ke dokter. Bagaimana caranya berobat? Minum herbal. Bagaimana cara berobat? Salah satunya
dawu mardakum bis sadaqah, obati orang yang sakit dengan cara sodakoh. Apa pula somat? Apanya ibu-ibu? Dawu mardakum bis sadaqah, obati orang yang sakit di antara kamu dengan sedekah. Suami ibu sakit, bersedekah. Niatkan sedekah ini biar suami saya sehat. Istri sakit, bersedekah. Niatkan supaya sehat. Jangan niatnya supaya cepat mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dibangun rumah yang besar, kamarnya pakai keramik, lantainya marmer, kamar mandi di dalam kamar. Meninggal dunia, rumahnya tinggal, dibelikan mobil yang mewah, cantik. Meninggal hari ini, besok pagi diambil dialer. Kenapa? Karena tak bayar kredit. Dibelikan baju yang baru, tinggal. Karena kita akan mati hanya membawa kain kapan, bukan kain kapur barus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu merasa panas apa tidak? Saya aja yang pakai tenda kepanasan, apalagi yang tak pakai tenda panas. Tapi nanti di padang mahsyar ada tempat kita bernaung. Di mana tempat kita bernaung? Tenda tak ada, pokok kayu tak ada, gunung Merapi tercabut, gunung Semeru tanggal, gunung segala gunung habis tercabut. Bapak Ibu semua hafal ayatnya. Wa takunul jibalu kal ihnil. Tercabut semuanya. Di mana tempat kita bernaung? Di padang mahsyar. Tempat kita bernaung nanti adalah kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi. Setiap orang akan bernaung di bawah sedekah. Ibu akan bernaung di bawah sedekah ibu. Bapak akan bernaung di bawah sedekah bapak. Kalau ada di antara bapak ibu yang meletakkan duit 1 juta, insya Allah naungannya akan tebal macam terpal ini. Apalagi semen, apalagi seng. Ini 1 juta nih kalau gitu. Nah, kalau 100.000, itulah itu payungnya. 100.000. Kalau yang 2.000 Pak Ustadz, koran. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup ini tidak lama. Orang kaya mati, orang miskin mati. Lebih cepat. Orang ganteng mati, yang tak ganteng setengah mati. Mau kaya, mau miskin, mau ganteng, mau tak ganteng, mau ada jabatan, jabatan tak lama, paling lama 2 periode. Itu pun kalau tak ditangkap KPK. Betul? Yang lama adalah musolla Miftahul Huda. Sampai hari kiamat anak-anak akan tetap sekolah. Mereka belajar di Miftahul Huda, praktek sholat duha, sholat qobliyah zuhur, sholat tahiyatul masjid, sampai hari kiamat mengalir ke alam barzah kita semua insyaallah. Amin. Yang sudah memasukkan duit ke kotak sedekah tadi, mudah-mudahan dilimpahkan Allah rezekinya. Anaknya jadi anak yang soleh dan solehah. Segala hutang piutangnya dibantu Allah lunas. Suaminya selamat dari pelakor. Takut kali orang lakinya. Tengoklah Pak, begitu takutnya mereka bapak hilang, walaupun bapak lisut peot. Cinta mereka. Buktinya di antara doa yang paling kuat tadi adalah ketika saya katakan mudah-mudahan suaminya tidak dilarikan pelakor. Amin. Padahal di rumah apa kata mereka? Mau diambil orang, ambil lah. Laki macam kau ni sumpah. Api tadi di kata-kata, masya Allah, hati ibu ni tulus, betul. Amin. Kemana kau tak tadi hilang? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari mana anak-anak ini bisa tahu sholat itu wajib? Belajar di Miftahul Huda. Dari mana Ustadz Somad tahu bagan benio? Karena kenal dengan Ustadz Rosiman. Kita doakan Ustadz Rosiman panjang umur, sehat badan. Tadi saya dikasih tahu Ustadz Somad ceramahnya cuma 30 menit. Saya sangka tadi mikrofon ini mati karena waktu sudah habis. Saya tengok waktu, saya baru bicara 20 menit. Artinya saya ada waktu 10 menit lagi untuk menyampaikan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Muhammad kepada orang yang bersedekah? Hadisnya ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah kasihlah dia ganti ya Allah.
maka semua yang bersedekah tadi dikasih Allah ganti insyaallah. Sawitnya berbuah subur insyaallah, harga sawit naik insyaallah, harga pupuk turun insyaallah. Adapun orang yang tak bersedekah, Allah Maha Adil, dikirim Allah juga malaikat. Apa kata malaikat berdoa? Allahumma ati mumsikan talafa, orang yang tak mau bersedekah binasakanlah dia ya Allah. Jadi siapa tadi yang waktu kotak itu lewat pura-pura dia serius mendengar ceramah, begitu kotak itu lewat pura-pura dia megang kantong, lupa pula dompet. Waktu kotak itu tadi lewat pura-pura dia mengantuk, pura-pura tidur, sambil mengintip kotak itu udah lewat atau belum. Siapa yang pura-pura tak mau mengisi kotak, maka doa malaikat, Allahumma ati mumsikan talafa, berilah dia kebinasaan ya Allah. Saya tak percaya ceramah, Ustaz Somad. Kata Ustaz Somad, orang yang tak bersedekah itu celaka. Tetanggaku tak sedekah, rumahnya besar, mobilnya besar, bininya besar. Katanya kalau tak bersedekah itu binasa. Buktinya sawitnya banyak. Kenapa tiba-tiba Ustaz bilang yang namanya binasa itu bukan berarti rumahnya tak ada, sawitnya banyak, rumahnya besar, tapi tidak ada barokah rezekinya. Anak yang pertama mabuk, anak yang kedua sakau, anak yang ketiga dilarikan orang tak balik-balik, anak yang keempat maksiat dosa, selingkuh, perbuatan zina, narkoba. Jadi makna sedekah adalah barokah. Walaupun sawitnya tak banyak, tapi barokahnya ada, bisa berangkat haji dan umroh ke tanah suci insyaallah. Amin. Ustaz Somad insyaallah bulan Februari, bulan 2 ini berangkat umroh. Bapak Ibu mau berangkat umroh? Insyaallah kita berangkat bersama umroh tahun 2023 bulan 2 insyaallah. Amin. Ongkos tanggung masing-masing. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, ibu-ibu semuanya tegak berdiri, bapak-bapak berdiri, sementara kursi kosong. Itulah hebatnya orang Tasikserai ini, lebih milih berdiri dekat Ustaz Abdul Somad daripada duduk jauh. Barokah senantiasa menyertai kita semua. Tapi ada juga ibu-ibu di belakang, bagi dia tak penting dekat, yang penting bisa dengar ceramah sambil makan bakso bakar. Masya Allah. Memang macam-macam, kepala sama hitam, isinya macam-macam. Ada orang yang berpanas-panasan, aku biarlah panas-panas asalkan dekat, aku mau menengok. Sama tak muka Ustaz Somad itu dengan yang di handphone. Pas ditengoknya, wow, amazing. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah nanti kita dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan hari ini adalah bulan Rabiul Awal. Ini bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat. Tasikserai sudah buat Maulid? Yang belum buat Maulid, buat Maulid supaya itu mengenalkan Nabi kepada anak cucu kita. Kalau tidak buat Maulid, nanti anak kita lebih kenal Upin Ipin daripada Hasan Hussein. Kalau tak buat Maulid, nanti anak kita lebih kenal Meme daripada Fatimah Az-Zahra. Kalau tidak buat Maulid, Maulid adalah mengenalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun ustadznya ceramah, yang penting datang. Jurus Maulid 3D. Datang, duduk, dengar, diam. 4D. Datang, duduk, dengar, diam. Ngantuk-ngantuk sedikit, tetap dicatat dapat pahala. Saya belum pernah marah kalau ada jamaah yang mengantuk tertidur, belum pernah. Tontonlah video saya, belum pernah saya marah. Itu kenapa tidur? Itu kenapa bersandar? Tak. Kenapa? Karena kalau ada jamaah yang tertidur, itu tanda bahwa ceramah sudah masuk ke dalam hati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hebatnya Tasikserai. Tengoklah hebatnya Tasikserai. Jamaah dimanapun berada, anak-anak kecil duduk di depan mendengarkan tausiah Ustaz Somad. Inilah yang akan jadi gubernur Riau. Inilah yang akan jadi bupati Bengkalis. Ini yang pakai jilbab ini ketua Dharma Wanita. Masya Allah, tabarakallah. Di mana mereka belajar? Di MTS Miftahul Huda. Bagi yang sudah mendaftarkan anaknya, alhamdulillah. Bagi yang belum, daftarkan sebelum tanggal penutupan berikut ini. Miftahul Huda. Kenapa gambar Ustadz Rosiman semua ini? Itu gambar Ustadz Rosiman. Curiga pula saya Ustadz Rosiman ini mau mencalek. Kita doakan Ustadz Rosiman istiqomah mendidik anak-anak kita semua.
Beliau orang yang sabar, ulat, ulat bukan ulat. Malam tadi kami sudah sampai di sana, sudah makan ikan. Pas mau makan itu Allah mabarik ana. Teringat saya Ustaz Rosiman. Saya tanya Ustaz Alnof, Ustaz Alnof, mana Ustaz Rosiman? Dia masih mengurus. Dia tidak akan makan bersama kita sebelum semua anggota sampai. Beliau adalah orang yang bertanggung jawab. Sudahlah ganteng, berilmu, bertanggung jawab. Cuman salahnya satu aja. Apa salahnya? Dia udah menikah. Sehingga banyak anak-anak gadis ini kecewa. Mudah-mudahan ada yang mirip-mirip dengan Ustaz Rosiman, insya Allah. Kalau ada orang baik, doanya kafarallahu amsalak. Allah memperbanyak makhluk seperti kamu. Mudah-mudahan orang-orang baik ini diperbanyak di Tasikseraya ini, insya Allah. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti anak-anak kita akan sholat di musola Miftahul Huda. Amin. Tahun depan panjang umur, sehat badan. Ustaz Somad datang kemari, dia sudah sholat zuhur di Miftahul Huda nanti, insya Allah. Amin. Tahun lalu kami datang ke Bagan Benio, hanya tanah kosong. Tahun ini kami datang, ada kelas 3, ada rumah guru 3, ada kantor 1, tapi masih kurang. Insya Allah tahun depan datang, ada asrama putra, ada asrama putri, berdiri pula gedung pertemuan untuk anak-anak bisa berceramah, latihan, hadroh dan lain sebagainya. Ada perubahan ke depan, insya Allah. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Saya sudah nengok jenazah mati macam-macam, tapi belum pernah nengok orang mati bawa mobil. Belum pernah nengok orang mati bawa motor. Belum pernah nengok orang mati bawa dompet sama isi-isinya. Mobil tinggal, motor tinggal, dompet tinggal, harta tinggal, surat tanah tinggal. Yang dibawa serta hanya amal soleh, bukan amal somat. Amal soleh itu yang akan bekal kita menghadap Allah. Orang-orang yang mati itu, yang sudah masuk ke liang lahat, ketika ditanya Allah Ta'ala, hai jenazah-jenazah, hai mayat-mayat dalam liang lahat, mau kalian hidup lagi? Menjawab mayat nih, mau kalian hidup lagi? Apa kata mayat itu? Laula akhartani ila ajalin qarib, kasihlah kami hidup walaupun semenit ya Allah. Mau kau hidup semenit? Setengah menit pun jadi ya Allah. Untuk apa kau hidup setengah menit? Fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Aku ingin bersedekah dan ingin jadi orang soleh. Itulah mengapa kita doakan anak-anak kita ini semuanya. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Anak-anak mendengar ceramah Ustaz Somad, anak-anak mendengar ceramah Ustaz Somad, anak-anak mendengar ceramah Ustaz Somad. Di tempat lain saya ceramah, anak-anak itu lari ke sana, lari ke sini, menarik rambut emaknya, mencongkel biji mata emaknya, ditariknya bibir emaknya. Lipstik itu pun yang kanan lari ke kiri, yang kiri lari ke kanan. Tanggal pula alis mata emaknya gugur. Bedak yang 2 inci itu pun berserak-serak pula, macam kena cakar ayam. Tapi di Tasikseraya tengoklah anak ini baik-baik, duduk dengan tenang. Begitu rupanya kalau anak-anak ketika emaknya hamil membacakan solawat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Kalau anak diselawatkan, disuap makan diselawatkan, waktu hamil diselawatkan, sambil menyusu diselawatkan, maka inilah hasilnya anak-anak yang soleh dan solehah. Kenapa anak-anak sekarang tak soleh? Ustadz berceramah, dia asik main itu ini segala macam. Karena waktu maknya hamil bukan berselawat, entah lagu-lagu apa dinyanyikan. Melompat anak tuh. Itu tidak ada di Tasikseraya. Karena di Tasikseraya ini semua ibu-ibunya solehah semua. Jilbabnya panjang, bajunya panjang, Masya Allah, tabarakallah. Mau dia datang walaupun tak dapat kue kotak.
Luar biasa. Jangan sampai ibunya baik, bapaknya baik, tapi lingkungannya tak baik. Alhamdulillah, yang main hadroh adalah anak-anak. Ini memang siswa Miftahul Huda. Ustaz Rosiman, ini memang siswa Miftahul Huda. Oh. Soalnya di tempat lain pas saya katakan, ini adalah anak-anak kita yang baik-baik, bisa hadroh, bisa nyanyi. Mohon maaf Pak Ustaz, itu diundang dari tetangga sebelah. Itu pemain naturalisasi Pak Ustaz. Makanya saya yakinkan, apakah betul ini anak-anak siswa dari Miftahul Huda? Jangan ada dusta di antara kita. Masya Allah, mereka dilatih hadrah, badannya sehat, sekolahnya Islam, pendidikannya luar biasa, akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan sukses mereka dunia, sukses akhirat insyaallah. Amin ya rabbal. Akhirnya sampai juga jam 10:30 kami akan melanjutkan perjalanan ke Duri. Nanti di Duri ada acara Maulid Nabi bersama Habib Muhammad bin Syihab, Habib Muhammad Haidar Sahab. Setelah dari Duri kami akan pulang ke Pekanbaru. Setelah dari Pekanbaru habis itu nanti istirahat sebentar, lalu saya pun akan terbang ke Ambon. Dari Ambon nanti entah kemana lagi lupa. Akhirnya nanti tetap masuk ke dalam lubang tanah. Kesana kemari, kesana kemari, kesana kemari, kesana kemari, masuk ke lubang tanah. Ibu juga begitu, mau masak menggulai, mati, masuk ke lubang tanah. Bapak juga begitu, kusawit mau manen minum kopi, kusawit manen minum kopi, mati di lubang tanah. Pak polisi juga begitu, razia, prit, mati masuk ke lubang tanah. Bapak Hansip juga begitu, kesana kesini, kesana kesini, kesana kesini, mati masuk lubang tanah. Diciptakan dari tanah, berjalan di atas tanah, masuk ke lubang tanah, akan dimakan cacing. Apa yang kita banggakan? Apa yang kita tunjukkan? Kalau sudah mati menghadap Allah, ada orang mati bawa seragam. Ustadz pun tak mati bawa mikrofon. Kau akan mati menghadap Allah, yang kau bawa hanyalah sedekah pembangunan musola Miftahul Huda. Yang tak mau memberi sekarang karena tak bawa duit sekarang, karena belum ada sekarang, besok masih bisa sampai selesai musola ini. Sebelum Ustaz Somad datang tahun depan, musola sudah siap untuk dilaksanakan sholat berjamaah. Amin. Takbir. Terima kasih segala perhatian. Saya tutup dengan pantun menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum. Berikut ini penyerahan santunan dari Ketua Yayasan Tabung Wakaf Umat sebanyak 15 juta. Naik Ustaz Alnop, serahkan ke Ustaz Rosiman sebagai saksi Ustaz Abdul Somad.